adik-adik sudah mempersiapkan belum hati dan pikirannya? Nah, sebelum kita masuk ke ibadah kita kenalan dulu dong sama di samping Kak Epi ada siapa aja sih yang nemanin? Nah, kakak mau tanya di sebelah kiri kakak ada siapa? Ada Kak Mona. Halo Kak Mona, apa kabar? Luar biasa. Iya, nampak loh dari muka Kak Mona itu benar-benar luar biasa adik-adik. Nah, sebelah kanan kakak ada Kak Edo. Halo Kak Edo, apa kabar? Sehat kakak. Wah, luar biasa adik-adik. Semuanya luar biasa untuk memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik sudah siap belum untuk memuji nama Tuhan? Sudah Oh, iya, begitu juga dengan kakak-kakaknya sudah sih? Siap. Oke adik-adik, mari persiapkan hati dan pikirannya untuk memuji nama Tuhan. Ambil tempat yang PW, ambil tempat yang enak untuk memulai ibadah kita. Nah, kita akan memulai ibadah kita bernyanyi dari lagu Sekolah Minggu dari terbit matahari. Dari pagi sampai semalam Tuhan selalu menyertai kita. Betapa luar biasanya Tuhan untuk memberkati kita dimanapun kita berada. Nah, buat adik-adik, kakak minta untuk bangkit berdiri dan sambil bertepuk tangan untuk bernyanyi dari terbit matahari. Ikuti gerakan kakak-kakak semuanya ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Lagi dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Semua katakanlah, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita ulang sekali lagi adik-adik semuanya sambil ikut gerakannya ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi, terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Semua bilang apa adik-adik? Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Bapa pada minggu ini. Bapa, kami mengadakan kebaktian online. Bapa, tolong Tuhan persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk mau mendengarkan sabda-Mu Bapa. Kiranya Tuhan Kau dengarkan doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu semuanya. Nah, tiba Kak Mona akan bacakan pengumuman untuk adik-adik yang di rumah. Nah, nama minggu kita pada hari ini tanggal 30 Agustus 2020 adalah minggu ke-12 setelah Trinitatis. Bacaan yang pertama itu tertulis di
Roma 13 ayat 11 sampai 14. Dengan tema hari ini adalah tinggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan kenakan senjata terang. Ayat hafalan kita pada bulan Agustus yang kemarin dan masih berlaku ya karena ini masih Agustus. Tertulis pada Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Sama-sama kita ucapkan. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang engkau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Nah, yang ini untuk ayat hafalan pada bulan depan atau bulan September, tertulis pada Lukas 14 ayat 13. Oke, Kakak Mona akan bacakan. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Kakak ulangi ya, ayat hafalan bulan September tertulis pada Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Sekarang kita belajar bahasa Batak. Ayo, diambil buku catatannya. Oke, yang pertama, waktu. Bahasa Bataknya waktu itu apa ya? Waktu itu bahasa Bataknya tiki. Tiki ya, tiki. Oke, yang kedua, senjata. Nah, senjata itu bahasa Bataknya hampir mirip sinjata. Yang ketiga, kudus. Kudus bahasa Bataknya badia. Yang keempat, bangkit. Bangkit bahasa Bataknya adalah hehe. Oke, yang kelima, kegelapan. Kegelapan bahasa Bataknya adalah haholomon. Nah, itu untuk bahasa Batak. Oke, berikutnya adalah jangan lupa untuk tetap ikuti ibadah online melalui video yang kakak-kakak sekolah minggu share ya. Dan satu lagi, dihafal ayat bulanannya. Jangan lupa juga untuk mengumpulkan persembahannya kepada guru horongnya bagi yang di pos. Kalau di Lubuk Baja boleh kirim ke melalui rekening Lubuk Baja. Oke, sampai di sini pengumumannya. Sekian, terima kasih. Nah, adik-adik sudah dengarkan warta kita apa hari ini? Nah, tugas adik-adik adalah menghafal ayat bulanannya. Jangan lupa. Nah, kakak Happy baru dapat itu hanya beberapa orang yang kirim videonya yang hafal ayat bulanannya. Buat adik-adik semua, jangan lupa ya. Ayo di-share sama guru-guru sekolah minggunya. Jangan lupa ya adik-adik. Nah, kita akan mendengarkan cerita kita yang dibawakan sama Inatia Kondes. Mari kita bernyanyi dari lagu sekolah minggu. Hari ini harinya Tuhan. Bagaimana Tuhan memberkati adik-adik melalui firman Tuhan. Mari kita menyediakan, mari kita membuka hati dan pikiran kita supaya Tuhan memberkati kita melalui firman Tuhan, melalui cerita Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Adik-adik, mari ambil posisinya, ambil hati dan pikirannya. Mari kita bernyanyi sama-sama sambil bertepuk tangan dan sambil mengikuti gerakan dari guru-guru sekolah minggunya. Ikuti gerakannya ya. Hari ini
hati pikiran kita, juga persiapkan Alkitabnya dan juga catatannya, supaya nanti dalam cerita firman Tuhan bisa kita ambil kesimpulan dan kita catat dalam buku catatannya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang senantiasa boleh memberikan hidup dan kehidupan kepada kami. Hingga pada saat ini Tuhan masih memperkenankan kami boleh beribadah melalui video online yang disiarkan oleh guru-guru sekolah minggu. Karena itu ya Tuhan, bukakan pintu hati kami agar kami di dalam sukacita dan di dalam ketenangan dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ampunkan kami dari segala dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, bahan cerita buat kita pada minggu ini, yaitu minggu yang terakhir di bulan Agustus, yang tertulis di dalam surat Paulus ke jemaat di Roma pasal 13 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Ada dua hal yang sangat berharga yang mau dikatakan Paulus dalam nats ini, yaitu tanggalkan perbuatan kegelapan dan kenakan perlengkapan senjata terang. Nats ini tadi mengatakan, Paulus mengatakan saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Ayo, siapa yang masih tidur? Siapa yang masih malas-malasan? Siapa yang masih menonton film yang lain? Siapa yang masih bersantai-santai? Ayo, bangun. Bangun, kata Paulus. Jangan lagi tidur. Jangan lagi ongkang-ongkang kaki. Bangun. Kita mau beribadah. Kita mau bernyanyi memuji Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan.
hadapan Tuhan. Mata Tuhan melihat apa yang kamu perbuat sekarang di rumah. Mata Tuhan melihat apa yang kita lakukan sekarang. Kita tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Perbuatan apa yang sedang kita lakukan? Bangun dari tidurmu. Bangun dari kebalasanmu. Bangun dari segala alasan-alasan tidak membuka video online sekolah minggu. Karena beribadah itu sangat penting. Berdoa itu sangat penting. Mendengarkan firman Tuhan sangat penting. Mari bangun. Mari bergegas untuk melihat dan untuk menerima keselamatan yang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena tidak seorang pun yang dapat selamat. Karena tidak seorang pun yang dapat menyelamatkan diri. Karena itu mari bangun. Bangun dari tidurmu. Mari bergegas. Terima berkat Tuhan. Terima keselamatan daripada Tuhan yang sangat berharga itu. Dan sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak sekolah minggu yang diselamatkan oleh Tuhan, kita harus hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita harus hidup terutama di dalam kasih Tuhan. Karena di awal daripada nats firman Tuhan pada saat ini dikatakan ayat 9. Karena firman, jangan engkau berzina katanya. Jangan engkau bermalas-malasan. Karena kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Kita harus hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih. Nah, sebagai orang yang hidup di dalam kasih, itu tadi bagaimana hidupnya? Hidup orang yang hidup di dalam kasih. Yang pertama tadi dikatakan, tanggalkan perbuatan kegelapan. Apa itu ya? Apa itu perbuatan kegelapan? Tahu kita apa perbuatan kegelapan? Apakah anak-anak sekolah minggu pernah hidup di dalam kegelapan? Atau perbuatan kegelapan? Setiap orang, dari anak yang kecil sampai anak yang besar, dari anak-anak sampai orang tua, kita sering melakukan perbuatan kegelapan. Apa itu? Yaitu perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum Taurat Tuhan. Apa itu? Kalau dikatakan dalam firman Tuhan atau dalam hukum Taurat yang pertama sampai hukum Taurat yang keempat, apa yang disimpulkan di situ? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu. Mengasihi Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Nah, itu tadi. Kalau kita bermalas-malasan, kalau kita masih tidur-tiduran, kalau kita tidak mau tahu dengan beribadah, berarti kita masih hidup dalam kegelapan. Yang kemudian yang kedua, yang disimpulkan dari titah yang kelima sampai titah yang ke-10, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
berarti kita masih hidup dalam kegelapan. Itu perbuatan kegelapan. Kalau kita masih berbohong, itu adalah perbuatan kegelapan. Tuhan tidak suka, Tuhan tidak senangi. Kalau kita masih hidup di dalam pertengkaran, berarti itu juga adalah hidup di dalam kegelapan. Kita lihat tadi ayat 13. Di sana dikatakan jangan dalam pesta pora. Apa itu pesta pora? Menghambur-hamburkan seperti anak yang hilang itu. Anak yang hilang itu yang sudah menerima warisan dari orang tuanya, dan dia pergi sesuka hatinya dan dia menghambur-hamburkan. Di sana dia berpesta pora, dia makan-makan, dia mabuk-mabukan. Itu adalah kehidupan atau perbuatan kegelapan, bermabuk-mabukan. Kalau ada lagi orang tuanya yang suka bermabuk-mabukan, bilang sama orang tuanya, itu adalah perbuatan kegelapan. Kalau masih ada orang tua yang berselingkuh ya, itu juga adalah perbuatan kegelapan. Tuhan tidak senang. Hawa nafsu, perselisihan, semuanya itu adalah perbuatan kegelapan. Karena itu jangan tambahkan musuh. Karena musuh kita isi iblis juga tidak bisa kita lawan. Apalagi kita mau menambah lawan kita kan dengan perselisihan, pertengkaran. Siapa yang pernah bertengkar, berselisih? Ayo. Nah, semuanya kan di rumah aja bisa bertengkar antara adik dan kakak, antara adik dan abang. Siapa juga yang pernah bertengkar di rumah? Wow, anak juga sama orang tua pernah bertengkar sampai marah-marahan kan? Orang tua, mama sama bapak bertengkar. Nah, itu adalah perbuatan kegelapan. Karena itu jauhkan, mari kita jauhkan, mari kita tanggalkan. Kata Paulus, kata firman Tuhan pada hari ini. Tanggalkan itu perbuatan kegelapan itu, perselisihan itu, pertengkaran itu, permusuhan itu, bohong itu, mencuri. Itu adalah perbuatan kegelapan. Karena itu anak-anak sama seperti pakaian yang kotor ya. Ini perbuatan kegelapan ini adalah sama seperti pakaian yang kotor. Kalau pakaian kita yang kotor tidak kita pakai lagi kan? Kalau sudah kita tanggalkan ini, baju yang kotor ini, ya kita tanggalkan. Kalau kita mandikan baju ini udah kotor, terus kita buka, kita tanggalkan semuanya. Gak mungkin lagi yang kotor itu kita pakai, gak mungkin lagi. Akan kehidupan kita tidak enak, perasaan kita tidak enak. Demikian juga kehidupan kita sebagai anak Tuhan yang percaya kepadanya. Kita harus menanggalkan, yaitu tadi pakaian yang kotor itu, perbuatan kegelapan itu. Kita tanggalkan. Jangan lagi kita pakai. Jangan lagi kita ambil. Jangan lagi kita kenakan ke dalam tubuh kita, ke dalam hidup kita. Ingat, tanggalkan baju yang kotor
semuanya. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua yang mau dikatakan Paulus di sini adalah kenakanlah senjata terang. Kenakan, pakaikan. Setelah kita buka tadi pakaian yang kotor, kita akan mengambil pakaian yang bersih, yang harum, yang sudah digosok. Itu yang kita kenakan. Mengenakan senjata terang. Senjata terang itu yang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Maka orang yang sudah mengenakan senjata terang, perlengkapan rohani, hidupnya harus sopan. Hidupnya harus sopan. Jangan sesuka hatinya untuk bicara. Anak sekolah minggu yang sudah mengenakan pakaian senjata rohani, senjata terang, dia akan sopan. Dia akan santun. Santun kepada orang tua, santun kepada kakak, santun kepada abang, santun kepada adik, santun kepada semua orang. Sopan kepada semua orang. Tita kelima mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umur. Menghormati orang yang lebih tua kepada kita. Bersikap, berbicara, menyapa dengan sopan, dengan hormat. Itulah kehidupan anak yang sudah mengenakan senjata terang. Hidupnya sopan, santun. Berbicara sopan, menyapa sopan, bersikap sopan. Jadi tidak ada lagi anak sekolah minggu yang sudah mengenakan senjata terang, suka-sukanya ngomong ya, sama orang tua juga suka-sukanya marah-marah, sama kakaknya juga suka-sukanya. Tidak boleh. Harus menjadi anak yang sopan. Anak sekolah minggu yang sudah mengenakan senjata terang, dia selalu hidup di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu, kalau kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, dikatakan di sana firman Tuhan itu sangat bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan, bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah firman Tuhan. Berguna. Firman Tuhan itu berguna, bermanfaat. Maka anak sekolah minggu harus hidup di dalam firman Tuhan. Itulah senjata kita. Karena firman Tuhan itu berguna, menasihati, berguna, mendidik, mengajak, memperbaiki kelakuan kita. Karena itu jangan lagi malas. Mari bangun. Mari rindu akan firman Tuhan. Mari rindu akan beribadah kepada firman Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Dan yang terakhir yang dikatakan, mari pakai senjata terang. Mari hidup di dalam hidup yang dipimpin oleh Roh. Orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan, dia akan membuahkan buah itu. Ya, buah Roh. Karena itu anak-anak sekolah minggu, mari
itulah yang memimpin kamu, itulah yang memberikan sukacita bagi kamu, terutama di dalam menghadapi virus corona pada saat ini. Jangan mengeluh, karena belajar dengan daring jangan mengeluh, karena tidak bisa ke mall jangan mengeluh, karena tidak bisa bermain sama temannya jangan mengeluh. Tetapi anak-anak Tuhan yang sudah mengenakan senjata terang itu, yaitu Yesus Kristus, hidupnya akan senantiasa happy dan happy. Hidupnya akan senantiasa bersukacita dan bersukacita. Mari tetap bersukacita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita berdoa. Syukur, terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan mengingatkan kami supaya kami bangun dari tidur kami, supaya kami bangun dari kemalasan kami, supaya kami bangun dari alasan-alasan yang tidak jelas, terutama Tuhan dalam situasi sekarang ini. Banyak anak-anak sekolah minggu yang memanfaatkan situasi ini sehingga dia tidak mau untuk beribadah kepada Tuhan melalui video online, sehingga hidupnya sesukanya, tidak teratur dan tidak mau dipimpin oleh Roh. Tetapi melalui firman-Mu pada saat ini yang sudah mengajari kami supaya kami benar-benar dapat menanggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak senangi, dan kami akan mengenakan senjata terang, yaitu firman Tuhan, sehingga kami boleh hidup sopan, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan minta daripada kehidupan kami. Berkati anak-anak sekolah minggu, supaya mereka benar-benar dan sungguh-sungguh memberikan hatinya, pikirannya, waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan sangat bermanfaat untuk mengajari, untuk mendidik, untuk memberikan perubahan, pertobatan kepada kami. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau yang menuntun kami, agar setiap hari Minggu kami dengan rajin dan kami mau bangun bergegas untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam Yesus Kristus kami boleh mendapatkan sukacita, mendapatkan segala apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Berkati orang tua kami, agar mereka juga di dalam sukacita untuk mengingatkan anak-anak sekolah minggu untuk beribadah melalui online, sehingga terciptalah sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga, antara anak dan orang tua, jauh daripada perselisihan, jauh daripada pertengkaran. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sudah didengarkan cerita hari ini apa? Bagaimana Tuhan Yesus itu memberkati adik-adik melalui mujizatnya yang luar biasa. Begitu juga buat adik-adik semua, jangan putus asa dan pantang menyerah. Karena Tuhan itu akan memberkati adik-adik semua. Bahkan adik-adik dimanapun berada saat ini yang tidak bisa ikut beribadah di gereja, tetapi beribadah di rumah, pasti Tuhan lebih memberkati adik-adik semuanya. Nah, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Buat adik-adik semua, jangan lupa untuk mengumpulkan persembahannya dan diserahkan kepada gereja. Itu sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena sampai saat ini Tuhan masih menyertai dan memberkati
Adik-adik masih hafal belum? Atau masih ingat nggak apa janji kita untuk memberikan persembahan pada Tuhan? Masih ingat? Masih dong. Masih. Semua angkat tangannya. Dan mari kita ucapkan janji kita. 1, 2, 3 ya. Lehono kudo pelea kudu debata damar debus audisi. Mari kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Adik-adik nyanyi dengan semangat ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.